Halo, selamat datang kembali di Klinik Bimbel Berburu Soal. Untuk nomor 11, apa yang terjadi apabila planet K218b diketahui memiliki permukaan yang keras? Jawabannya adalah C. Manusia tidak bisa berdiri di planet tersebut karena gravitasinya lebih besar daripada bumi. Nah, ini terdapat dalam paragraf akhir bacaan tersebut yang dituliskan bahwa manusia tidak dapat hidup di planet K218b apabila planet tersebut mempunyai permukaan yang keras. Hal ini disebabkan karena manusia tidak akan bisa berdiri di planet tersebut karena gravitasinya jauh lebih besar daripada bumi. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal nomor 12, mengapa penemuan planet K218b yang layak huni menjadi sangat penting? Nah, dari opsi jawaban itu jawaban yang paling tepat adalah A, karena planet tersebut menjadi kandidat terkuat dalam pencarian kehidupan alien, yaitu makhluk asing yang masih dipertanyakan keberadaannya di alam raya ini. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kemudian untuk soal nomor 13 sudah beda teks ya. Langsung aja, rangkuman kedua paragraf tersebut yang tepat adalah, dari kelima opsi jawaban yang tepat adalah C. Aktivitas kebudayaan dari desa ke kota dalam PKN adalah wujud kegembiraan bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau yang belum tahu, rangkuman itu adalah hasil penulisan kembali isi bacaan yang lebih singkat. Nah, kenapa kita memilih jawaban yang C? Karena di kalimat C ini memuat isi dari kedua paragraf dalam bacaan tersebut dan dituliskan secara urut. Kedua isi tersebut itu adalah aktivitas kebudayaan dari desa ke kota dan wujud kegembiraan bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Kemudian untuk soal nomor 14, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf pertama dalam bacaan tersebut adalah Dedu. Kegiatan PKN mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang eksklusif serta melindungi dan mengembangkan nilai ekspresi dan praktik kebudayaan nasional. Nah, opsi D ini tidak sesuai dengan isi paragraf karena yang pertama dalam paragraf pertama tersebut itu tertulis memperkuat kebudayaan yang inklusif bukan eksklusif ya. Jadi jawaban D itu kurang tepat. Untuk soal nomor 15, langsung saja. Jadi kalimat pertama adalah posisi tim A berada tepat di atas tim B. Di sini ada A, di sini ada D. Kemudian kalimat kedua adalah posisi tim C berada tepat di atas tim E. C, ini E. Kemudian kalimat ketiga adalah posisi tim F berada 4 tingkat di bawah tim D. Oleh karenanya posisi tim D ini telah dijelaskan pada kalimat 1. Jadi F ini berada di 4 tingkat di bawah D ya. Berarti di sini A, di sini D, 1, 2, 3, 4. Sini F. Sorry. Di sini F. Nah, kemudian kalimat 4-nya adalah posisi tim C terletak 2 tingkat di atas tim F. Di sini A, di sini D, di sini C, di sini E, di sini F. Kemudian nah, berarti kan hanya sisa satu posisi nih. Berarti di sini adalah B.
Ya. Berarti jawaban yang tepat adalah A. A, D, B, C, E, F. Kemudian untuk soal nomor 16, tingkat kepadatan penduduk dari beberapa provinsi di Indonesia menurut sensus penduduk adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini sama seperti tadi ya, di dua tingkatan. Kemudian untuk soal nomor 16. Jadi untuk kalimat pertamanya itu adalah Jawa Timur memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih rendah daripada Jawa Barat. Berarti Jawa Barat lalu Jawa Timur. Kalimat kedua, tingkat kepadatan penduduk Jawa Tengah lebih rendah dari Jawa Timur tetapi lebih tinggi dari Lampung. Berarti susunannya seperti ini. Kalimat 3, tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Selatan lebih tinggi dari Jawa Barat. Berarti Sulawesi Selatannya itu lebih tinggi. Lalu yang keempat, tingkat kepadatan penduduk Lampung tidak berada di bawah Banten. Oleh karena posisi Lampung telah Oke. Jadi kepadatan penduduk Lampung tidak berada di bawah Banten. Berarti Banten itu yang paling bawah. Berarti yang tepat adalah C. Provinsi dengan tingkatan kepadatan penduduk pada urutan keempat adalah 1, 2, 3, 4. Oke, urutan keempat dari yang paling rendah ya, 1, 2, 3, 4, berarti Jawa Timur, maka jawabannya tepat adalah C. Untuk soal nomor 17, Bima akan mengikuti ulangan harian untuk 5 mata pelajaran. Hari ini ia akan ulangan sejarah, 5 hari kemudian ia ulangan matematika, 2 hari sebelumnya ulangan matematika, ia ulangan ekonomi, 5 hari sebelum ulangan ekonomi, ia ulangan sosiologi, 4 hari setelah ulangan sejarah, ia ulangan geografi. Ulangan mata pelajaran pada urutan keempat adalah titik-titik. Nah, di sini misalkan hari ini itu kita nyatakan sebagai H0. Kemudian 1 hari sebelum hari ini itu dinyatakan H-1. Kemudian 1 hari setelah hari ini dinyatakan H+1. Sekarang kita cek. Untuk kalimat pertama, hari ini ia ulangan sejarah. Berarti sejarah itu hari ini, H0. Kalimat kedua, 5 hari kemudian ia ulangan matematika, H0, H1, H2, H3, H4, H5. Itu ulangan matematika. Kalimat ketiga, 2 hari sebelum ulangan matematika, ia ulangan ekonomi. Matematika 2 hari sebelumnya, berarti 1, 2 di sini, ekonomi. Kalimat keempat, 5 hari sebelum ulangan ekonomi, ia ulangan sosiologi. 5 hari sebelum ulangan ekonomi, 1, 2, 3, 4, 5, sosiologi. 4 hari setelah ulangan sejarah, ia ulangan geografi, 1, 2, 3, 4, geografi. Jadi, ulangan mata pelajaran pada urutan keempat adalah 1, 2, 3. Jawaban yang tepat adalah E. Ulangan mata pelajaran pada urutan keempat. 1, 2. Dihitungnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Geografi. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, untuk soal nomor selanjutnya, kita coba bahas usia ayah Rani adalah 3 kali usia Rani. Sementara itu, usia ibu Rani adalah 5/6 kali usia ayah Rani. Jadi, jika usia Rani saat ini adalah 18 tahun, usia ibu Rani 5 tahun yang lalu adalah titik-titik. Nah, kita coba cek. Jadi, kita misalkan usia Rani saat ini itu kita simbolkan dengan R, usia ayah Rani adalah A, usia ibu adalah I. Model matematika yang kita dapat bahwa usia ayah itu 3 kali usia Rani, berarti A sama dengan 3R. Kemudian yang kedua, usia ibu terhadap Rani adalah 5/6 kali usia ayah Rani, berarti I sama dengan 5/6A. Nah, lalu yang harus kita lakukan adalah substitusikan pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Menjadi I sama dengan 5/6A sama dengan A-nya kita ganti 3R. Lalu angka 3-nya kita bisa coret dengan 6 menjadi 5/2R. Ini adalah kalimat ketiga atau model matematika ketiga. Nah,
usia Rani saat ini itu adalah 18 tahun, usia ibu saat ini, maka kita coba cari I sama dengan 5/2R sama dengan 45 tahun. Yang ditanyakan adalah usia ibu 5 tahun yang lalu, jadi 45 dikurangi 5 sama dengan 40 tahun. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Kemudian untuk soal selanjutnya, jumlah bola Adi, Budi, dan Chandra adalah 30 bola. Banyak bola Chandra 2 kali banyak bola Budi, dan banyak bola Budi adalah sepertiga bola Adi. Oke, jadi jumlah ketiga bola Adi, Budi, Chandra kita simbolkan A, B, dan C. Jumlah ketiga bola adalah 30. Kemudian bola Chandra 2 kali bola Budi, Chandra 2 Budi. Kemudian Budi itu sepertiga bola Adi atau sepertiga A. Atau kita bisa ubah menjadi A sama dengan 3B. Ini adalah kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Lalu kita coba substitusikan kalimat 2 dan 3 ke 1. Satunya adalah A plus B plus C sama dengan 30. A-nya kita ganti ini 3B. Kemudian B-nya tetap, C-nya adalah 2B sesuai model matematikanya. Nah, sama dengan 6B sama dengan 30, maka B-nya sama dengan 5. Nah, banyak bola Budi setelah membeli 2 bola, itu berapa? Berarti 5 plus 2 sama dengan 7. Maka jawaban yang tepat adalah C. Untuk soal nomor 20, Indra mempunyai 4 jenis obat. Jika setiap obat diminum 30 menit sekali, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 4 jenis obat. Oke, obat pertama diminum. Lalu ke obat kedua, ini jaraknya 30 menit. Lalu ke obat ketiga, 30 menit. Ke obat keempat, ada 30 menit. 30 tambah 30 tambah 30 sama dengan 90 menit. Jadi jawabannya adalah C.